Sik, sik. Ya, ketemu kembali dalam Puisi Itu Nutrisi. Salam literasi. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol dengan diri sendiri. Saya malu sebenarnya bikin beginian tapi nggak mengundang tamu karena memang belum belum pede aja ngobrol sama tamu yang nyaman gitu. Saya ngobrol sendiri aja dulu lah ya. Nanti pelan-pelan kita pengen undang tamu. Di segmen Puisi Itu Nutrisi, saya ingin bacakan satu puisi yang belum lama saya buat, ya baru kemarin. Ya sebenarnya karena puisi ini memang masih fresh aja. Pengen cerita tentang puisi ini. Judulnya Lawakan. Lawakan. Peristiwa sakral. Karena ini percumbuan mesra antara pelawak dan penonton. Dua kutub mencari-cari temu di titik lucu. Dunia pun panggung serupa. Pertemuan antara kenyataan dan harapan. Berbalas saling jawab. Terkadang saling tikam, saling tusuk. Bercanda mencari keresahan. Melempar tanda kegelisahan. Bahkan keberhasilan menjadi bahan keluhan. Sebuah perjalanan mencari ruang kompromi. Yang terucap adalah tanda mata airnya cara berpikir. Bertahan untuk tak terenggut. Tetap menjadi diri, menata jiwa, tak terrebut. Temanggung, 6 April 2021. Belum lama, ini puisi saya tulis di awal pekan ini ya. Saat saya dalam perjalanan menuju kota Temanggung dari Bekasi, saya mengkatamkan beberapa podcastnya Cing Abdel yang wawancanda ya, wawancanda. Jadi wawancara yang diplesetin untuk bercanda. Wawancara antara Cing Abdel dengan para komikan, para stand up comedy. Banyak tokoh yang diwawancara. Di malam itu saya mengatakan banyak sekali episode. Ya memang karena saya sedang butuh asupan atas narasi gitu ya. Asupan atas narasi. Dan menurut saya perbincangan canda itu adalah perbincangan yang serius. Sebenarnya ini kalimat dari salah satu narasumber saat itu bahwa lawakan itu sakral. Lawakan itu sakral. Kenapa? Karena sebuah materi lelucon dibawakan oleh seorang komika itu belum tentu kemakan, belum tentu jadi satu hal yang lucu ketika pendengarnya tidak satu frekuensi. Jadi ini sakral, ini pertemuan, pertemuan, bukan sesuatu yang ya memang kita harus berhasil kalau mereka yang profesional kan mencari-cari titik temu itu. Makanya saya menuliskan di puisi saya di bait pertamanya itu adalah dua kutub mencari-cari temu di titik lucu. Jadi sebenarnya kita itu para pelawak itu mencari titik temu antara dia dengan para pendengarnya. Dan itu nggak mudah, nggak mudah. Ada beberapa cerita di situ ya di Cing Abdel itu di Wawacanda itu. Bahkan seorang yang jago melucu di warung kopi, di tempat nongkrong, di kafe gitu. Ngobrol ya, bukan stand up.
Dia tidak serta-merta bisa melakukan stand up comedy karena beda sekali, beda sekali. Jadi ternyata emang ini seru, ini sakral, katanya sakral. Nah, di bait kedua saya sengaja menghubungkan sakralnya canda itu, lelucon itu dengan dunia. Jadi dunia itu bercanda juga. Makanya di sini dunia pun panggung serupa. Ya, pertemuan antara kenyataan dan harapan, berbalas-balas saling jawab, terkadang saling tikam, saling tusuk. Dan ternyata memang ya inilah serunya dunia ya. Saya mendengarkan ini saat kembali ke Temanggung karena ya kembali ke kantor ya. Dan ternyata di kantor saya bertemu dengan kenyataan yang di luar dugaan. Saya kena ada pindah kantor ya, promosi mutasi ya. Dan ini kan bercanda ya. Karena dengan seperti main apa roller coaster ya. Tiba-tiba balik arah. Saya yang cukup lama berharap bisa pindah daerah gitu. Kantor di daerah nyaman, tenang, dekat sama orang tua gitu. Dan ternyata baru 1,5 tahun saya harus ikut satu program yang mengharuskan saya kena mutasi, digeser lagi kembali ke kota Jakarta. Ini kan harapan dan kenyataan. Jadi kita bercanda dengan harapan dan kenyataan. Bercanda mencari keresahan. Jadi bercanda itu kalau di teorinya stand up comedy juga kan dia mencari keresahan, melempar tanda kegelisahan. Jadi justru haus dengan keresahan. Titik nggak nyaman. Tapi jadikan sesuatu yang lucu. Baru saja setelah saya ini malam ini tadi saya ngumpul sama teman-teman ngopi bareng, ngobrol ngalor ngidul, bercanda, isinya bercanda aja. Tapi ya sama, kami bercanda dengan cara kami, yang intinya akhirnya kita mentertawakan keresahan yang kita temui di sehari-hari. Jadi ternyata sesuatu yang resah itu, gelisah gitu. Bagi para pemurung ini menjadi amunisi untuk tetap murung, tetap gelisah, sedih gitu. Jangan-jangan depresi, ya imunitas turun, hati-hati pandemi. Kan gitu ya logikanya. Sementara dengan cara pandang bercanda sama, bercanda itu mencari keresahan. Keresahan-keresahan itu jadikan bahan canda. Dan ketika bercanda maka kita ketawa, maka kita lebih sehat karena kita memandang kehidupan secara positif. Ya, tadi sempat ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya agak rumit. Saya sempat menyampaikan ya, di acara ngobrol tadi, ngopi tadi saya sempat sampaikan walaupun saya nggak kebayang. Mungkin nggak yang saya resahkan ini bisa saya sampaikan dalam satu forum yang lebih resmi gitu, lebih formal gitu. Kalau dalam ngobrol ngalor ngidul kan memang kami punya tradisi. Mungkin di konten sebelumnya saya sudah sampaikan. Kalau kita lagi ngobrol ngalor ngidul, biasanya kita luruskan di closingnya itu, ayo ngomong serius bentar gitu. Jadi ada closing yang sebenarnya terhubung dengan percakapan kita, tapi itu rada-rada serius. Gitu. Nah tadi ada satu keresahan yang saya sampaikan. Keresahannya adalah gini. Mohon maaf kalau ini agak nggak nyaman ya, maksudnya bukan bercandaan yang seru gitu, karena ini malah jadi serius. Jadi misalnya saya tadi menyampaikan begini, kadang-kadang ya kita itu merasa menyuruh dan memerintahkan sesuatu sebagai cara untuk membuat orang yang kita perintah dan orang yang kita suruh itu melakukannya, gitu ya. Ini paling enak sih saya membayangkan saya dengan anak-anak saya gitu. Terkadang saya memberikan aturan, memerintah, atau mungkin melarang gitu. Dengan harapan kita telah melakukan sesuatu agar mereka melakukan yang kita inginkan. Gitu ya. Ini sepertinya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih seru, lebih dalam gitu ya. Jangan-jangan kita ini sedang tidak membuat dia melakukan itu. Dengan memerintah, dengan menyuruh atau dengan melarang itu kita sedang membuat dia tidak membuat dia melakukan itu. Dan ini sering sekali terjadi di dunia kerja.
Ketika perintah sudah diberikan, seolah-olah si pemberi perintah itu telah melakukan tugasnya, selesai. Padahal dengan dia memerintah itu ternyata tidak membuat, anak buahnya atau anak kita misalnya itu menjadi mengikuti apa yang kita perintahkan. Iya, rasakan ya, agak rumit memang. Sebenarnya ini saya terinspirasi oleh pagi tadi, persis baru pagi tadi. Saya berangkat kantor dan saya mampir ke ruangan teman saya mengembalikan buku karena saya akan pindah, sehingga saya mengecek di rak-rak buku saya ada buku teman-teman yang masih tertinggal, saya kembalikan. Ketika saya mengembalikan buku ke teman saya ini, Mas Bang Zaki, ini teman ngobrol saya, pemikir. Ya dia di meja dia ternyata ada buku lainnya, buku anti fragile, apalah ya, saya takut salah ngomong. Pokoknya di buku itu saya nanya, "Ini bukunya kenapa Bang? Isinya apa Bang?" Gitu kan, biasalah ya. Itu strategi para pembaca buku saat kita tidak punya cukup waktu membacanya karena bukunya tebal dan bahasa Inggris. Saya sengaja bertanya kepada yang sudah membacanya. Ini adalah teknik sederhana kalau ini teman-teman kalau yang nggak sempat baca buku, tapi kita tahu teman punya bukunya dan dia sudah baca, tanya aja dulu isinya buku apa. Dengan cara seperti itu kita jadi tahu spiritnya dan mungkin bisa jadi kita akan semangat untuk membeli buku itu. Dijelaskan sih panjang lebar ya tentang anti-fragile, robust, apa itu, pokoknya antara kerentanan gitu, kekokohan dan ada anti rentan, anti lemah gitu, agak agak ini ya, saya sendiri juga belum baca detail, tapi saya menangkap pesannya adalah seringkali kita terjebak itu. Satu contoh nih, kan itu ada banyak daftarnya gitu, daftar 3 kolom gitu. Jadi ini itu kelemahan, ini kekuatan, terus ini anti kelemahan. Jadi yang dipakai sama si penulis ini justru yang paling kanan, anti. Jadi semacam antitesis, sintesis gitu ya. Jadi contohnya misalnya, ada rasional, ya. Jadi cara rasional itu sebenarnya ternyata lemah. Jadi justru yang kuatnya itu apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya begitu deh ya. Nanti saya juga kayaknya suatu saat harus ngebahas ini dengan cara yang benar gitu. Karena ini kan tadi hasil ngobrol aja. Yang jelas yang jadi saya pikirkan sampai dengan malam tadi ketika saya ngobrol sama teman-teman adalah tadi seringkali kita itu berpikir telah melakukan sesuatu dan seolah-olah kita sudah menyelesaikan kewajiban kita. Padahal sebenarnya dengan cara itu kita tidak membuat target kita tercapai. Misalnya gini, saya ingin anak saya melakukan A, gitu, belajar gitu. Saya ingin anak saya belajar. Apakah dengan menyuruh dia belajar, maka dia belajar? Terkadang kita terjebak. Benar, mungkin dengan disuruh itu dia akan belajar gitu. Tapi apakah dia belajar dengan benar? Terkadang kita mencukupkan itu. Mungkin dengan bahasanya, ya udahlah kewajiban kita, yang penting udah disampaikan gitu kan. Padahal sebenarnya jangan-jangan yang kita lakukan itu mending kalau dengan yang kita lakukan itu tidak membuat dia melakukan itu ya. Bagaimana kalau dia justru malah melakukan yang sebaliknya gitu. Kacau aja. Nah inilah ya, ini sorry ini agak belibet tapi pada akhirnya ketika tadi ngobrol sama teman-teman itu, oh ternyata kita itu memang butuh kecakapan, soft skill ya dalam membaca sesuatu itu. Kalau di pekerjaan kami ini kan, saya misalnya kan di kantor pajak, saya membuat seorang wajib pajak membayar pajak. Ada prosedurnya, kita harus membuat ini, membuat itu, agar dia membayar. Seringkali kita terjebak pada apa yang harus kita lakukan tadi. Padahal ternyata apa yang kita lakukan itu belum tentu membuat dia membayar gitu. Dan memang bisa jadi sebaliknya banget gitu. Akhirnya dia malah justru nggak bayar dengan kita melakukan prosedur itu gitu. Karena kan sekali lagi kita ini sebenarnya banyak variabel di kepala kita ini. Kita ini nggak sepenuhnya rasional kalau di buku yang saya baca, yang kita obrolin lah, belum saya baca ya, baru diobrolin. Manusia itu nggak sepenuhnya rasional sebenarnya. Rasionalitas kita itu kadang-kadang justru malah lemah. Contoh gini nih, kita punya pemahaman serius bahwa oh orang itu nggak boleh marah, orang itu harus sabar, orang itu gitu kan. Kita harus berpikir jernih, berpikir dingin. Sepakat. Tapi saat kenyataannya kita marah. Dan saat marah itu selesai semua teori itu selesai. Ya kan? Itu sebenarnya ada di buku sebelumnya juga Black Swan. Jadi bagaimana keterkejutan fenomena-fenomena yang tiba-tiba oh gitu ya gitu.
Dan itu tuh dia mempengaruhi lebih besar atas keputusan-keputusan dalam hidup kita. Daripada yang kita bangun pelan-pelan gitu. Ini agak relate sebenarnya kalau dalam kondisi sekarang ya. Kita kadang-kadang ada yang tiba-tiba kehilangan mood-nya bekerja saat membuka, media sosial, membaca satu berita atau satu komentar orang terus kita marah gitu. Kita tiba-tiba mood-nya rusak semua. Demikian mudah kita berubah. Karena itu, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar kita tetap, tetap positif. Kayaknya suatu saat saya akan bahas ini. Ini seru banget ini, seru banget. Ini saya dalam posisi yang masih mengendapkan, masih mencoba mencari-cari, tapi biasa biar kita sharing aja ya, tetap kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.